Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Yanti Lanita. Selamat pagi Bunda. Sekarang itu jam 3 pagi. Seperti biasa aku harus bangun dan harus segera masak untuk bekal suami dan juga untuk makan kami yang ada di rumah. Baiklah teman-teman, seperti biasa aku bangunnya jam 3 pagi. Ini aku lagi goreng burung. Jadi sore kemarin itu suamiku bedil burung di daerah sawah gitu. Dan alhamdulillah dapat 2 ekor. Nah sorenya langsung dikulitin sama suami terus dimasukin dalam kulkas. Jadi pagi ini aku cuma tinggal goreng aja. Nah sembari aku goreng burungnya, ini aku mau numis sawi putih ya, sawi putih sama dicampur dengan wortel dan sedikit kol. Jadi ini tuh aku mau nyiapin lauk untuk bekal suami dulu. Nanti kalau udah agak siangan aku mau masak ikan sarden goreng ya untuk anak-anak. Nah Bunda, ini lanjut aku tadi tuh jam setengah 4 ya. Jadi aku bikin adonan buat untuk bikin bakpao. Kebetulan semalam itu sebelum tidur aku udah bikin isian atau unti kelapa ya teman-teman. Nah unti kelapanya itu udah aku masukkan ke dalam kulkas, tapi bagian chillernya jadi bagian bawah. Nah ini aku tuh baru nemuin resep gitu. Resep ala kadarnya, resep bikin bakpao yang simple banget, jadi nggak perlu ngulen, nggak butuh telur juga. Terus ini resepnya ekonomis banget, tapi di sini aku pakai margarin ya. Jadi aku nggak pakai mentega putih. Untuk hasil yang bagus itu kalian bisa pakai mentega putih. Mentega putih itu ngaruh ke warna dari bakpaonya itu sendiri. Nanti paunya itu berwarna putih mulus banget. Nah ini aku bikin setengah kilo dari tepung terigu, itu jadinya kalau nggak salah 20 pieces ya. Jadi karena aku bikinnya itu pagi-pagi banget ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau untuk proofing itu butuh waktu 15-20 menit aja kalau memang cuacanya itu lagi panas. Tetapi berhubung aku bikinnya ini jam setengah 4 pagi, jadi aku proofingnya itu sekitar kurang lebih 1 jam. Jadi setengah 5-nya itu baru aku kukus. Dan suamiku tuh kan berangkat kerjanya jam setengah 6. Terus jam 5-nya itu aku beberesan buat bekal suami. Terus sambil aku juga ngukus si paunya ini, dan alhamdulillah itu masih keburu teman-teman. Jadi suamiku juga bisa sarapan bakpao dan aku juga bawain beberapa buah bakpaonya ya buat suami berangkat kerja, lumayan buat untuk sarapan. Nah ini untuk resep bakpaonya itu aku belum bisa share karena memang itu tuh tinggal cemplang-cemplung aja. Dan alhasil itu sampai sore bakpaonya itu nggak mengkerut sama sekali. Dan alhamdulillah juga kata anakku itu enak banget. Dan ini paginya ya Bun, jadi aku pagi-paginya goreng ikan salam buat anak-anak makan. Tapi ini aku nggak goreng banyak, kenapa? Karena ikan salam itu menurutku semakin lama digoreng, bukan semakin lama sih, maksudnya kalau seandainya kita goreng ikan salam itu kalau udah kelamaan biasanya kan cepet keras ya, mudah keras banget itu ikan salamnya. Nah ini aku mau goreng dadakan, begitu mau makan baru mau digoreng. Jadi makanya aku gorengnya cuma 3 ekor aja. Nanti siang atau nanti sore aku bakal goreng lagi karena aku udah punya stok ikan salam yang bersih yang sudah dibumbui juga. Terus aku masukin ke dalam kulkas. Sembari aku goreng ikan salamnya, ini aku mau beberes peralatan dapur dulu ya yang kira-kira nggak kepake. Jadi ini mau aku simpen dulu. Si cupernya kemarin kan aku pakai buat bikin sambal jengkol ya. Nah ini udah dicuci, jadi mau aku simpan ke dalam lemari yang ada di bawah kompor biar enggak terlalu banyak gitu kelihatannya ya, biar enggak riuh kalau lagi cari peralatan dapur. Jadi mau diberesin dulu.
Nah untuk di atas rak piringku itu sebenarnya itu banyak barang ya bun ya. Itu tuh kita taruh pisau sama golok pergolokan ya. Kenapa kita taruh di situ? Karena anakku yang nomor 2 si kakak si Hamizan itu dia itu kan memang petakilan ya, semuanya mau dipegang, semuanya mau dibawa, pokoknya apa yang kita lakuin kayaknya dia mau lakuin. Dia tuh nggak dengerin apa kata kita, maksud kita bilang jangan ya tetap dilakuin, makanya kita taruh di atas. Jadi teman-teman sebenarnya dapurku ini masih berantakan banget karena memang aku belum bisa beresin, baru sempat beresin sekarang. Kenapa? Karena anakku tuh lagi tidur, baru tidur ya. Jadi kalau mereka belum tidur, apalagi itu si kakak Hamizan, kalau dia belum tidur aku belum bisa ngeberesin, karena percuma aja teman-teman diberesin, itu bakal berantakan lagi. Misalnya kalau dia lagi makan itu kan lebih senengnya tuh makan sendirian. Nah kalau seandainya dia lagi makan itu nasi airnya itu tumpah semua di lantai, belum di meja makan juga kan, otomatis aku tuh suka bersihinnya tuh nanti setelah dia kelar makan. Terus belum lagi kalau seandainya aku ngeduprek di dapur, dia ikutan dah apa aja tuh dimainin sama dia, entah itu yang centong, entah sendok, belum garpunya, belum nanti mainin benjikom juga. Nah ini cupernya mau aku taruh di bawah meja kompor ya, biar kelihatan lebih rapi, biar kelihatan di rak piringku tuh nggak terlalu banyak barang gitu. Nah ini anakku yang pertama Rinjani itu lagi baru pulang dari main, kayaknya ini kelaparan banget. Ini sebenarnya dapurku ini tuh bisa dibilang dapur yang sempit ya teman-teman ya. Kemarin sebenarnya suamiku tuh pengen ngerenov dapur, cuman aku bilang kayak kalau dananya setengah-setengah tuh kayak gimana gitu kan. Malah nanti ujung-ujungnya aku nggak bisa masak di dapur. Nantilah kalau ada sedikit rejeki mungkin nanti kita besarin lagi dapurnya, atau memang pengennya bikin rumah ya, cuman karena memang sekarang itu apa-apa mahal, apalagi untuk ke daerah kami itu untuk bahan bangunan itu mahal banget bun. Kenapa? Karena memang jaraknya itu yang jauh banget. Kalau kita beli di toko bangunan yang ada di sekitaran sini itu pasti harganya lebih mahal. Tapi kalau seandainya kita ngambilnya di daerah kota itu sama aja sih sebenarnya, sama ongkos kirimnya kayak gitu. Nah lanjut ya teman-teman, jadi aku sekarang lagi bersihin mesin parut kelapa. Jadi kan kemarin itu bukan, semalam aku bikin unti kelapa, jadi aku parut pakai mesin ini. Nah buat teman-teman yang punya tips buat ngebersihin mesin parut yang kayak aku ini, bisa share di kolom komentar ya teman-teman, karena aku tuh sempat kebingungan. Makanya aku paling males banget buat make si mesin ini. Kenapa? Karena aku tuh suka keriwehan gitu, suka bingung ngebersihinnya gimana. Perasaan udah dibersihin pakai sikat gigi, pakai lap juga, tapi tuh kayaknya masih tetap aja kurang bersih ya teman-teman ya. Apalagi untuk bagian dalam, untuk bagian gerigi-geriginya gitu. Nah ini aku bagian dalamnya itu mau aku siram sama air agar si serpihan apa ya, kelapanya itu bisa luntur. Soalnya kalau cuma dilap-lap aja kan takutnya dia nggak kebuang maksimal ya. Jadi ini aku mau siram aja bagian dalamnya, tapi tenang teman-teman, ini nggak bakal kena si mesinnya karena bagian mesin itu ada di sebelah kirinya. Sebenarnya selama ini tuh kalau aku pakai mesin parut kelapa ini, habis selesai dipakai yang ngebersihinnya itu suamiku, cuman kayaknya dia tuh kayak sekarang rada males buat ngebersihin, karena katanya setiap aku habis pakai tuh nggak pernah banget buat ngebersihin. Nah ini kalau nanti sudah aku bersihkan, ini mau aku taruh di dalam kantong kresek gitu biar dia nggak berdebu lagi. Sebenarnya aku tuh masih punya kardusnya ya, tapi kayaknya kardusnya itu udah nggak terlalu bagus lagi. Padahal ini tuh baru banget ku beli dan jarang banget buat ku pakai.
Dan ini aku belinya nggak di sini ya. Kalau di sini tuh harganya bisa 2 kali lipat lebih mahal. Jadi ini aku belinya tuh di daerah kota gitu. Jadi kan orang tua aku tinggal ada rumah di kabupaten di kotanya. Nah, terus aku belinya di sana, teman-teman. Jadi aku belinya itu kayak by WA gitu. Terus aku minta anterin ke rumah orang tuaku. Kemudian ketika orang tuaku datang ke sini buat panen sawit, makanya ini dibawa. Jadi teman-teman, aku beli mesin itu sebelum Lebaran Idul Fitri ya. Terus kenapa aku beli mesin penggiling parut kelapa ini? Karena di desa suamiku itu makanan pokoknya ketika Lebaran itu ada yang namanya pleco. Pleco itu terbuat dari bahan utamanya itu sop ayam. Terus kemudian dimakan sama ketan. Nah, ketannya itu sendiri sebelum dimasukkan ke dalam daun pisang gitu yang dibentuk kerucut. Nah, itu diuli dulu gitu, ditanak dulu, dimasak dulu sama santan. Nah, kalau kita masak ketan pakai santan dan santannya itu sedikit, atau kita cuma pakai santan yang instan gitu, menurutku rasanya kurang gurih, teman-teman. Nah, jadi setiap lebaran meskipun kami mudik nggak mudik, aku tuh selalu bikin pleco itu, teman-teman. Karena pertama, ayam kampung di tempatku itu harganya nggak terlalu mahal ya. Terus yang kedua, kalau untuk ayam sendiri kami melihara, jadi kami tuh nggak pernah beli yang namanya ayam. Terus terkadang aku tuh dapat beras ketan itu dengan harga yang lebih murah lah ketimbang yang di pasar ya, teman-teman ya. Apalagi kalau seandainya petani sini tuh banyak nanam beras ketan, makanya aku suka buat. Terus juga apalagi kalau misalnya kami tuh nggak mudik ke desa suamiku, kayak rasanya tuh nggak afdol kalau nggak bikin plecuk itu. Kenapa? Karena aku kasihan aja gitu sama suami. Kalau aku kan pastinya orang tuaku lebih deket gitu ya dengan rumah kami gitu. Terus untuk kesehariannya juga kita sering ketemu. Tapi kalau untuk sama mertua tuh emang jauh dan jarang banget kan ketemunya. Paling ketemunya itu kalau pas lagi lebaran aja. Nah, jadi teman-teman, ini tuh sedikit cerita ya. Ini untuk video aku makan ini harusnya aku upload barengan dengan video yang kemarin. Ya, ya bener, dengan video yang kemarin aku edit, yang aku upload itu yang ketika aku masak balado jengkol. Cuma ternyata setelah ngedit, setelah diupload ke YouTube juga, aku tuh lupa dan baru nyadar ternyata aku tuh ada video makan ini gitu. Tadinya mau dihapus ya, tapi aku tuh ngerasa sayang gitu. Jadi teman-teman, aku ngedubbingnya itu sambil nidurin si dedek bayi. Jadi dedek bayinya itu rada sedikit merengek ya, karena memang kayaknya ngantuk berat. Karena udah sekitar 1 jaman tadi itu dia nggak tidur, nggak tahu kenapa. Ternyata mungkin karena dia ya. Jadi pas aku buka cek pampersnya itu ternyata Nah, balik lagi bunda ke video ini. Jadi aku mau bilang kalau ini jengkolnya benar-benar pulen sih. Meskipun kemarin aku lihat kayaknya tuh jengkolnya nggak terlalu tua ya, tapi nggak muda juga. Tapi ternyata setelah aku masak jadi balado jengkol gini, rasanya enak banget, pulen banget. Dan harusnya ini tuh kurebus dulu, maka udah direbus kemudian ditutus gitu, biar jengkolnya tuh lebih pulen, lebih mantep lagi. Cuman karena emang aku mau pakai jalur ninja, jadi aku mau cepet-cepet gitu. Jadi alhasil ini jengkolnya aku goreng aja. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video aku. Terima kasih yang udah like, yang udah komen juga terima kasih. Untuk subscriber baru, terima kasih. Selamat datang di channel YouTubeku. Semoga kalian terhibur, semoga kalian seneng, semoga kalian berasa punya temen buat beberes rumah ya.
Sekali lagi terima kasih, happy watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.